Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, bertemu kembali kita dalam jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, ya, kita memulai konfigurasi jaringan komputer yang menggunakan router MikroTik secara virtual. Baik, langsung saja kita bahas terlebih dahulu. Ya, tentu yang penting kita harus ketahui ya bagaimana nanti bentuk topologi yang akan kita bangun. Kemudian baru setelah itu kita akan mengkonfigurasi. Pada pertemuan sebelumnya, saudara telah menginstal MikroTik dengan sukses. Ya. Kemudian dijalankan dan siap untuk dikonfigurasi melalui tampilan GUI, Graphic User Interface, melalui aplikasi Winbox. Pastikan sebelumnya ya tentu Winbox telah terhubung ke router MikroTik secara virtual. Yang dimana bisa kita gunakan pada skenario-nya router MikroTik itu secara virtual, sedangkan Winbox yang kita gunakan adalah di luar virtual, yaitu komputer atau laptop masing-masing sendiri. Oke, langsung saja kita lihat mengenai topologi. Ya, kita ibaratkan top skenario yang kita bangun. Ya, kita harus mengetahui topologi mulai dari IP address yang didapatkan melalui modem, ya, yaitu dengan IP modem, ya, 192.168.128.1. Nah, tentu agar kita lihat ini pada IP address ini adalah kelas C mulai dari 192.168, berarti artinya 3 network pertama itu harus kita secara default dia harus disamakan ya IP network ID. Nah, jadi network ID-nya 3 kelompok pertama, kemudian yang belakang host ID. Per 24 berarti netmask 255.255.255.0. Ya. Jadi ada 3 kelompok netmask ya. Masing-masing kelompok ada 8 biner, ada 324. Kemudian kita tentu kalau ingin terhubung ke modem ya, tentu pada router MikroTik ya, ini kita lihat dulu router MikroTik di sini di sini gambarnya router MikroTik secara fisik ya. Jadi ini lebih kurang dengan box MikroTik dengan tipe box MikroTik RB ya, RB951UI2HND ya atau sejenisnya ya. Ini kalau kita lihat box MikroTik ini dengan 6 interface ya. 1 2 3 4 5 interface untuk kabel dan tambahan 1 interface wireless. Nah, dalam sistem nanti tertulis juga Ether 1 sampai Ether 5. Kemudian Ether WLAN atau wireless LAN. Jadi kalau pada sistem operasi MikroTik yang kita bikin secara virtual itu hanya terbatas hanya 4 interface. Tapi nggak ada masalah ya. Kita tetap bisa menjalankan topologi. Oke, baiklah untuk Ether 1 ya. Ether 1 ini akan kita gunakan secara fisik nanti terhubung ke internet ya. Tentu harus satu network ID ya dengan IP address internet. Nah, itu di sini kita lihat 192.168.168. Nah, tentu di sini kita samakan network ID-nya 192.168.128. Host harus beda. .2.
Jadi setelah kita berikan IP address internet, ya, tentu kita akan ubah dulu Ether 1 set biar gampang ya. Biar gampang set interface-nya, nanti kita akan ubah ya dengan name-nya nanti internet. Jadi kita kelihatan di situ. Nah, yang mana nanti pada pemberian IP address yang mana kita gunakan untuk hubungan ke internet, yang mana kita hubungkan ke local area network. Nah, di sini kita telah lihat untuk Ether 2 dihubungkan melalui local area network 1. Katakanlah kita bikin LAN 1 ya. Nah, tentu berbeda network dengan Ether 1 ya. Ether 1 yang kita hubungkan ini untuk terhubung ke internet, sedangkan untuk Ether 2 kita hubungkan ke local area network. Nah, inilah yang akan menjadi IP gateway nanti bagi induk ya, bagi komputer klien yang ada pada Ether yang terhubung secara fisik melalui Ether 2. Nah, ini misal laptop berarti tentu nanti IP address laptopnya nanti 199.199.199.1. Karena network ID juga kita lihat ini adalah kelas C. Ya. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi. Yang pertama adalah ya, nah sini telah lihat ya. Pastikan Winbox telah running itu tadi, login, kemudian pertama kita ubah name interface. Langsung saja kita akan aktifkan Winbox. Maaf, kita akan aktifkan Oracle. Nah, ini dah. Tinggal kita running ya. Ini dah tampilannya. Udah masuk saudara tadi. Ya, coba yang pertama kita kalau di box Mikrotik ya, tentu ada settingan sebelumnya ya. Bisa apakah itu dari kita atau yang lain. Kita aman dulu, kita reset dulu dengan mengetikkan sistem di sini. Reset configuration. Nah, sistem reset configuration danger reset anyway ini akan mengubah atau akan menghilangkan semua aturan yang kita bikin sebelumnya ya. Nanti yes, dia akan mereset ya, mengubah semua aturan yang pernah dikonfigurasi pada sebelumnya. Kembali lagi Mikrotik login admin, enter, password enter. Ya, jadi siap untuk konfigurasi. Ya, nah agar nantinya name admin Mikrotik ya kita ubah dulu dengan nama masing-masing dengan set identity sistem identity ya. Nah, ini kalau menggunakan konsol ini coba di tab sedikit, kita tulis huruf awalnya, kemudian di tab dia otomatis akan mengarahkan system identity set NA tab. Nah, ini coba nama masing-masing. Jadi nanti kelihatan. Nah, ini Mikrotiknya yang mana. Nah, ini bisa saudara lihat sudah berubah. Kemudian baru kita akan konfigurasi. Nah, ini ada dua ya. Konfigurasi bisa langsung secara konsol ini ya. Kemudian bisa secara tampilan GUI, graphic user interface. Nah, ini
kita gunakan GUI aja ya, Graphic User Interface, Winbox. Nah, yang perlu saudara harus ketahui di sini ya, ada apa? Ada yang nggak detect ininya, ada yang nggak bisa masuk, ada apa segala macam ya. Coba yang tadi yang pertama saudara reset mikrotiknya dulu ya, kemudian lagi ataupun lihat networkingnya di sini ya, pastikan aktif ya untuk virtual ataupun masuk ke BIOS ya, masuk ke BIOS, cari virtualization, silakan checklist ya, aktifkan. Nah, di sini kita udah bisa lihat ini identity kita ya, mulai dari router dulu kita udah set identity, ini dia namanya. Nah, ini bertanya, kok di sini apa ini ya, IP address 0 atau di sini ada IP address, Pak. Nah, ini kita kalau untuk reset konfigurasi dia akan berikan kalau dalam yes ya, kalau kita tidak kosongkan IP address-nya, dia akan beri IP address secara default ya. Boleh saudara klik itu, boleh yang lain ya. Nah, ini pastikan kliknya di bawah MAC address ya. Nah, coba kita tes. Nah, ini masuk ya. Ini tampilannya router ini nggak bisa diokekan ya. Mungkin ada sebagian dari tipe Winbox ya. Saudara coba tipe Winbox lain ya, bisa diokekan, mati itu nggak ada masalah. Ya, kalau nggak bisa ya digeser ya di sini seperti ini ya, nggak ada masalah. Oke, kita langsung saja tadi ya, kita lihat topologi di sini ya. Nah, konfigurasi ya, pastikan Winbox telah running, oke, ke satu udah oke, Winbox loginnya password oke, reset mikrotik tadi udah, reset konfigurasi, checklist no default. Bagi menggunakan box mikrotik kita reset tadi tidak menggunakan box mikrotik. Artinya di sini tadi sistem kemudian reset konfigurasi. Nah, nih klik no default. Kalau kita klik no default ini, tidak diberikan IP address ini ya, kosong semua ya. Tapi sama saja ya. Kita akan reset, berarti semua pengaturan akan dihapus. Oke, kita lanjut. Nah, pertama adalah ubah name interface. Bagaimana kita ubah name interface ini tadi? Ether 1 sama dengan internet, Ether 2 sama dengan LAN 1. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti ya, biar nanti kita bisa berikan IP address atau kita bisa lihat lebih tahu kita sejak alurnya sesuai dia dengan hubungan secara fisiknya. Kemudian kita set pada IP address yang ada di Winbox. Itu memudahkan kita tentunya. Ya, kan itu kita nggak tahu mana ya Ether 1 ini, Ether 2, Ether 3, Ether 4 hubungan kemana. Itu tentu kita nggak lupa nanti ya, akan terbolak-balik nanti. Oke, langsung saja kita akan untuk ubah name interface. Kalau di GUI ya, kita tinggal klik interface ya. Ini Ether 1 kita double klik, ya Ether 1 ubah dengan internet. Nah, ya. Nah, ini saudara bisa lihat langsung berubah name ya. Ya, kemudian juga ini LAN 1. Nah, ini udah berubah. Ya. Udah berubah internet LAN 1. Oke, di sini kita pastikan ya, kalau pada interface list R ini berarti dia read ya, berarti tidak aktif. Nah, ya. Begitu juga nanti pada box mikrotik yang saudara gunakan, pastikan semua interface-nya R. Ya, kalau tidak ada R berarti dalam keadaan tidak aktif. Ya, jadi dia otomatis terhubung ke koneksi, terhubung ke beberapa router yang terhubung nantinya. Ya, oke, kita lanjutkan. Setelah kita pengubahan name interface, kemudian langkah pertama yaitu harus kita berikan IP address. Nah, yang mana yang kita berikan IP address itu tentu ini sesuai dengan topologi skenario jaringan yang dibangun.
Ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai topologi, kita tinggal konfigurasi. Nah, pertama kita akan konfigurasi Ether 1 dengan IP address 192.168.1.18.2/24. Tentu pada di sini kita bisa lihat, nah ini bisa gandeng ya 2, jadi kelihatan nih. Nah, jadi IP kemudian address. Nah, ini tampilan address list. Nah, pemberian IP address 1 saya sampaikan tadi. Nah, kenapa ada terisi aja IP address Pak? Nah, ini secara default yang diberikan. Nah, kita bisa menghapus atau kita bisa edit. Ya, nah, saudara bisa hapus ini, remove, ya, ataupun nonaktif, aktif. Ya. Nah, ini nonaktif berarti dia enggak terhapus, tetapi dia enggak aktif ya. Nah, ini atau kita remove aja biar kita mulai dari awal di sini ya. Di pemberian IP address kita tinggal checklist address. Nah, ini dia address, kita harus isikan address network interface. Address berapa IP address yang diisikan, kemudian berapa networknya, ya berapa netmasknya, berapa jumlah berapa netmasknya, kemudian interface pada interface schema yang mana gitu ya. Jadi addressnya adalah ini ya, networknya ini per 24, interface-nya ini. Nah, kita tuliskan aja 192.168 ya, titik 128.2/24. Nah, biar nantinya nggak salah, networknya dikosongkan aja, nanti dia akan inisialisasi sendiri ya. Nah, ini pilihan pada interface internet. Nah, tinggal oke kan. Nah, ini ya. Jadi pada address list kita udah ada IP address 1 yang kita inputkan ya, Ether 1, kemudian kita lanjutkan dengan Ether 2. Ya. 199.199.254/24. Nah, ini pertanyaan Pak, kenapa host ID-nya 254? Ya, ini bisa saja kita kasih 1, bisa saja kita kasih 2 ya. Kita beri 254 itu IP terakhir dari 24 ya, per 24. Nah, pada materi sebelumnya sudah saya berikan ya. Untuk per 24 itu bisa kelas C. Ya, kelas C mempunyai 254 host maksimal ya. Nah, kita pilih yang terakhir karena nanti kita pada service nanti ya, contoh service DHCP nantinya kita bisa mulai dari 1. Nah, nanti enak kita ngitungnya mulai klien dari 1 berapa jumlah, bisa aja langsung ya. Kalau 1 gimana ya? Kalau 1 bisa juga ya, tapi bagusnya ini IP yang terakhir biar kita bisa nanti memudahkan kita untuk jumlahnya nanti. Ya, kemudian network dikosongkan aja, interface-nya baru interface LAN 1. Nah, ini yang kita ubah tadi pada interface ya. Jadi pada interface diubah dulu. Ya. Nah, kita okekan saja itu aja. Berarti ada 2 ya, ada 2 IP address yang kita set. Nah, sampai situ ya. Ya. Nah, kemudian pemberian IP DNS. Nah, ini perlu ya. Kita ber-DNS ke Google juga bisa ya, dengan IP address 888.4 ya. Di IP kemudian DNS ya. Server 8.8.8.8 ya. Kemudian sampai sini allow remote request ya, checklist allow remote request yes. Nah, kalau 1 kita isikan enggak apa-apa juga ya, tapi kalau di sini sudah dituliskan kalau untuk tambahan di bawah 8.8.4. Checklist allow remote request yes. Oke. Ya. Nah,
Nah, setelah itu pemberian IP routes atau gateway. Nah, ini yang mana IP route atau gateway? Coba kita kembali lagi ke topologi, ya. IP routes atau IP gateway di sini, ya. Kalau berbeda-beda tentunya, ya. IP routes, IP gateway itu dari berarti IP induknya, ya. Jadi kalau untuk router MikroTik yang kita konfigurasi, dia berinduk ke IP internet ini, ya. Kalau nanti saudara beri IP address pada laptop, ya, berarti secara fisik kita lihat ini skenario-nya dia terhubung ke Ether 2. Berarti IP gateway untuk laptop atau untuk local area network-nya di sini adalah IP Ether 2 ini. Nah, ini beda-beda, ya. Jadi di mana saudara set untuk komputernya, networknya, ya, tentu berbeda-beda tentunya untuk alamat gateway. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita set IP route atau gateway, yaitu IP-nya adalah kita mengkonfigurasi router, berarti dia berinduk ke ini IP internet titik 1 192.168.1. Nah, tentu kita pemberian IP route gateway, IP routes at gateway. Nah, ini ya. IP routes tambah, ya, gateway. Nah, jangan sampai destination address yang saudara isi, ya, beda lagi itu. Nah, ini banyak kesalahan mungkin dari sebelumnya, ya. Jadi yang gateway ini yang diisi, ya. Nah, gateway berarti 192.168. Nah, ini tidak sesuai topologi ini. Nah, topologi kita ini, ya, 192.168.168. 192.168. Ini gateway-nya berarti nggak sesuai nih. Coba dulu. 192.168. Titik 128. Titik 254 tadi, ya. Nah, titik 1, maaf. Titik 1. Ini gateway-nya. IP routes gateway tadi ini 192.128.1. Nah, ini. Oke. Nah, ya. Selesai untuk pemberian gateway routes. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian IP firewall NAT. Nah, ini di set dulu. Pastikan firewall chain SR channel action mask squared. Nah, ini bertujuan untuk agar nanti koneksi yang didapatkan melalui gateway itu dapat bisa mengalir ke semua interface, ya. Nah, tentu kita tambahkan IP firewall pada tab NAT. Nah, tambahkan, nah, ini dia, ya. Nah, tambahkan change-nya SR channel. Nah, ini secara default dia udah. Kemudian change action, nah, ini defaultnya adalah accept, kita ubah ke mask squared. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu pemberian IP address client pada Windows. Nah, ini
local area network, nah, tentu kita akan berikan IP address nantinya, ya. Nah, tentu untuk pada konfigurasi MikroTik di sini sudah selesai, ya. Sudah selesai, kita bisa lihat cek terminal, kita bisa cek IP address. Nah, kalau kita bisa lihat secara konsol tadi, bisa juga IP address. Print. Nah, ini ada IP address-nya. Ya. IP routes print. Nah, ini tadi gateway-nya ini. Ya. IP firewall NAT print, IP DNS print, ya. Ada semuanya. Ya, cek. Nah, tinggal kita ping ke network ke IP address sendiri, ya. Kayak ter1 tadi 128 ya, titik 2 ya. Jadi kita bisa lihat tadi. Oh, maaf, 192.168 ya. Kan di atas saya 192.168. Nah, itu juga dengan IP address lokalnya. Oh, ya, tambahkan ping 19. Karena kita apa? Karena kita 254 ya. Nah, oke. Satu kita gunakan kalau jika ada klien yang kita tambahkan IP address ya pada poin ke-9. Nah, ya. Oke ya, untuk konfigurasinya sampai di sini ya. Untuk tugas ya, untuk tugas silakan saudara install Windows XP secara virtual ya, nanti linknya akan saya berikan ya pada di bawah ya. Jadi saudara install secara virtual, berarti ada dua nanti sistem operasi yang akan kita gandeng melalui virtual ya, yaitu Windows XP dan sistem operasi MikroTik. Nanti akan kita gunakan nanti sistem operasi Windows XP tersebut ya, ini sebagai LAN 1. Nanti bisa kita koneksikan Windows XP ke router MikroTik. Ya. Jadi untuk sebagai tugas sekali lagi silakan saudara langsung aja install secara virtual. Bagaimana spesifikasinya Pak? Samakan ya. Samakan spesifikasinya hampir sama dengan menginstal sistem operasi MikroTik ya, tapi cukup untuk interface-nya satu ya, hanya satu untuk interface-nya. Oke ya, sampai sini dulu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya pastikan saudara telah menginstalisasi sistem operasi Windows XP ya secara virtual. Nanti link ISO-nya akan saya bagikan di study. Ya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.